قال المؤلف والمحدث رحمه الله تعالى وأدام الله النفع بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. وقال وعن أبي يحيى سهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له رواه مسلم. Wa Abi Yahya, dari Abi Yahya Suhaib ibni Sinan, namanya adalah Suhaib bidammil muhmalati wa fathil ha'i suha dengan membarisdapankan al-muhmalah, artinya yang tidak bertelur. Mending bertelok no su, lamun bertelok apa jaring? Du jaring lamun bertelok. Mending apa jari manok ja. Wa fathil ha'i, dengan membaris ataskan ha, hai ha hai. Ba'daha tahtiyah, setelah huruf ha itu dia bertelok dua, tahtiyah bertelok di bawah, sakinatan yaitu berbaris mati, famuwahidatun, kemudian setelahnya itu bertelur satu. Maksudnya ini penjelasan daripada kata-kata Suhaib. Ibni Sinanin, Sinan bikasril muhmalati wa nunaini bainahuma alifun, dengan membaris bawahkan yang tidak bertelur si itu. Lamun bertelok si apa jadi? Shi jadinya. Tapi ini ndak bertelok dia, ndak bertelok tiga. Lamun si bertelok sikit apa jadi? Si bertelok dua apa jadi? Nenara sonoh, nenara dia aran siam telokan sikit li atas apa jadi? Aran huruf sin bertelok li atas sikit, atau sin bertelok dua li atas apa jari? Tidak ada. Telurnya berapa? 3. Sinanin, yaitu antara dua nun itu ada alif. Sinan, nan, itu panjang dia. Ibni Malik, nah ini anunya, ini keturunannya. Kalau di atas hanya disebut Suhaib ibni Sinan, ibni Malik, ibni Amrin, ibni Aqil, ibni Amir, ibni Jandalah, ibni Juzaimah, ibni Ka'ab, ibni Sa'ad, ibni Aslam, ibni Aus, Manat ibni Namrin, ibni Qasid, ibni Hinsa, ibni Afsa, ibnu Da'ma, ibnu Judailah, ibnu Asad, ibni Rabi'ah,
ibni Nizar Ar-Rabi'i An-Namiri. Nah itu ya, namanya itu. Arti keturunan-keturunannya itu ke bawah. Kaza nasabahul Kalbiyu wa Abu Nuaimin, yaitu Al-Kalbi dan Abu Nuaim menasabkan seperti yang sudah saya baca tadi itu. Wa sadara bihi Ibnul Athir fi Asadil Ghabah, juga Ibnu Athir dalam kitab beliau namanya Asadil Ghabah. Summa hukiya fi nasabihi, kemudian diceritakan di dalam nasabnya kaulaini akharaini, dua pendapat yang lain. Kannaha sallallahu alaihi wasallam bi Abi Yahya, Nabi mengkunyahkannya, menggelarkannya atau menyebutnya dengan nama Abu Yahya. Nabi yang memberikan atau yang memanggil beliau dengan nama Abu Yahya. Qala wakila innahu haraba minar Rumi lamma kabira. Katanya dia itu lari dari Rom, Romawi maksudnya, kerajaan Romawi. Suhaib ini lari dari Rom, dari Romawi saat dia sudah besar. Kemudian dia datang ke Makkah. Kemudian ketika Nabi mengutus Ibnu Jad'an, baru dia itu masuk Islam. Wa kana minas sabiqina ilal Islam. Jadi Abi Yahya Suhaib ibni Sinan ini adalah orang yang awal-awal masuk Islam di Mekah dulu. Qala al-Waqidi, al-Imam al-Waqidi berkata, aslama huwa wa Ammar fi yaumin wahidin. Dia Islam itu bersama Ammar ibnu Yasar ini, Ammar ibnu Yasar, pada satu hari yang sama. Artinya bareng-bareng tamu Islam Suhaib ini dengan Ammar. Wa kana islamuhu ma ba'da bid'atin wa thalathina rajulan. Dia Islamnya kedua ini sekitar orang sudah masuk Islam 30 lebih, 35 lah. Bid'atun itu 30 ke atas, 30 lebih ya. Bid'ah itu istilahnya antara angka 3 sampai 9 kalau bid'ah itu. Bid'ah mungkin betul itu ya. Bid'atun itu istilahnya di dalam orang Arab itu bid'ah istilahnya. Salah iki.
Di sini disebutkan ma bainats tsalasi wat tis'iyah, betul sudah yang saya katakan itu. Bid'ah itu antara angka antara 3 sampai 9. Jadi sekitar 30 lebih sudah orang yang Islam, baru Suhaib ini masuk Islam. Di Mekah dia masuk Islam, makanya disebut as-sabiqinal awwalin. As-sabiqinal awwalin. Wa kana minal mustad'afina bi Makkah alladzina udzibu. Dia ini adalah dari orang-orang yang dianggap lemah di Mekah, kemudian udzibu, mereka itu disiksa. Wa qadimal madinata ma'a Ali ibn Abi Thalib fi nisbin min Rabi'il Awwal. Dia datang ke Madinah itu bersama Ali bin Abi Thalib di pertengahan bulan Rabiul Awal. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Quba. Nabi saat itu berada di Quba. Nah itu dia. Ini apa namanya, cerita sejarah dari Suhaib ini. Wa akhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa bainal Harith ibn Samti. Nabi mensaudarakan yang namanya Suhaib ini dengan sahabat Nabi yang bernama Harith ibn Samti. Dia ini bersama apa namanya, Suhaib ini dari mana dia tadi? Dari Rum. Dia sama asalnya dengan Salman dengan Al-Farisi. Kalau Al-Farisi itu dari Persia dia, tapi dia lebih dulu. Wa kana Umaru muhibban li Suhaibin. Katanya yang sangat senang dengan Suhaib ini Sayyidina Umar Ibnul Khattab. Husnaz zanni bihi, dia berprasangka baik dengannya. Beliau ini rawalahu ar-Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 30 haditsan. Beliau mendapatkan hadis dari Nabi yang sampai kepada kita itu 30 hadis. Akhrajahu lahu Muslimun salasata ahaditsa. Imam Muslim menyandarkan periwayatan hadisnya kepada Suhaib ini ada 3 hadis. Walam yukharrij lahu al-Bukhari syai'an. Adapun Imam Bukhari tidak ada satu hadis pun yang Imam Bukhari riwayatkan melalui beliau ini syarat hadis-hadisnya itu. Jadi hanya Imam Muslim. Wa tuwfiya bil Madinati, beliau meninggal dunia di Madinah sanata samanin wa thalathina, tahun 38 daripada Hijriah itu. Wa qila tis'un wa thalathina, ada yang berpendapat meninggal dunia pada tahun ke-39. Wa huwa ibnu thalathin wa sab'ina, umurnya beliau saat itu adalah 73 tahun. Wadufina bil Madinati, kemudian dikuburkan di Madinah. Dikuburkan, jadi kubur beliau itu ada di Madinah yang namanya Suhaib ini.
Ya sudah jelas itu asal usulnya dari mana? Dari Romawi dia, dari Rom. Dan dia ini termasuk as-sabiqunal awwalun, orang yang pertama masuk Islam. Beliau berkata, yaitu Suhaib ibnu Sinan ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'mini, sangat mengherankan li amril mu'minin, terhadap untuk perkara-perkara orang mukmin. Al mu'min al kamil maksudnya, wa huwal alimu billah ar-radi bi ahkamihi al amili ala tasdiqi mau'udihi. Yang namanya orang mukmin itu, yang sempurna itu, mengherankan kepada perkara orang-orang mukmin. Apa yang mana namanya di sini disebutkan ajaban pertama itu adalah maf'ul mutlaq. Asal katanya ajaba ajaban. Wahwa wa ta'ajjaba ibnu adama minasyai'i, ibnu adama minasyai'i idza azuma mauqi'uhu indahu. Searan dengan bengak nu cari bahasa tite, ajaban lah kebengaan, bengaan ili urusan-urusan perkara-perkara dengan mukmin. Mana yang disebut mukmin di sini ayat al-mu'minul kamilu, al-mu'minil kamili, yaitu mukmin yang sempurna. Mana namanya mukmin yang sempurna? Wahwa al-alimu billah, orang yang mengenal Allah, mengetahui Allah, ar-radi bi ahkamihi, redha, ikhlas dengan hukum-hukumnya, menerima hukum-hukum Allah, al-amili ala tasdiki mau'udihi, dan dia berbuat atas kebenaran janji-janji Allah itu. Yaran dengan mukmin sak pacu no kanak. Biaran mukmin sak pacu senu dengan mukmin sak watao muntau Allah, kemudian ridho dengan apa yang Allah perbuat pada dirinya. Setelah itu juga adalah berbuat karena memang Allah sudah menjanjikan jok dengan sak mumin sak pacu-pacu nu dijanjikan surga, dijanjikan yang paling tinggi bertemu dengan Allah. Ngerti nih? Yaran dengan mumin sempurna nu. Orang mukmin yang sempurna itu adalah yaitu orang-orang yang berbuat karena mengingat janji-janji Allah pada dirinya, bahwa lamun pacu amba dait kanci Allah, mau surga ndek emtama neraka, ya kena neno. Itu namanya mukmin. Kata Nabi sangat apa bahasa Indonesia Raya hak bengak non. Hah? Apa? Hah? Ndek no ngangak kena no bengak kan biasa ngangak orang bukan ngangak kena apa? Apa nih baru bahasa Sasak no? Hah? Apa? Bengak. Nabi mengatakan membengakkan menurut cara bahasa Indonesia Raya. Apa bahasa Indonesia Raya? Hah? Mengagumkan. Nah, bahasa Indonesia Raya no? Mengagumi terhadap perkara-perkara masalah-masalah orang mukmin. Jadi dengan sak mukmin ini sangat mengagumkan
Apa yang mengagumkan bukan mukminnya, tapi urusan-urusan orang mukmin itu, li amril mukmin, urusan-urusan mukmin. Inna amrohu kullahu lahu khairun. Sungguh urusan-urusannya, urusan mukmin itu semuanya lahu khairun, ada untuk orang mukmin itu kebaikan, untuknya itu kebaikan. Artinya kelapu perkara dengan mukmin neno jari kebaikan. Selapu urusan mukmin itu tergantung mukmin itu sendiri. Berbentan dengan sak mukmin beriman ojok Allah seno. Berbentan membuat perkara itu menjadi menjadi sesuatu yang luar biasa. Tergantung orang mukmin itu sendiri. Tapi Nabi di sini mematok itu semua, mengatakan bahwa perkara semuanya, masalah-masalah orang mukmin itu semua mengagumkan. Kenapa bisa mengagumkan itu? Kenapa dia menjadi sangat luar biasa? Karena orang mukminnya. Karena orang mukminnya menganggap perkara itu begini. Nanti ada penjelasannya. Walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'mini. Tidak ada itu untuk seorang pun kecuali hanya untuk orang mukmin. Ndik narak no. Lik selain dengan mukmin no kena. Enggak antok narak perkara sangat luar biasa mengagumkan itu hanya ada pada orang mukmin. Qala in asabathu sarra'u, jika kemudahan mendapatkannya, maksudnya itu dia mendapat kemudahan. Sarra ay ma yasarrahu, apa yang memudahkannya. Artinya lamun mau mudah, syakara, dia bersyukur. Lamun muda isi midap diriin dengan mukmin no apunin batur sak mukmin. Apunin dengan sak mukmin lamun muda ini midap diriin. Syakara, alhamdulillah. Dia mengatakan alhamdulillah. Lamun muda mau kepeng benang, apunin. Syakara, mengucapkan syukur kepada Allah. Fakana, dan dia itu syukur itu maksudnya khairon lahu, lebih bagus untuknya, yaitu untuk orang-orang mukmin itu. Jadi demen mau aparan, demen mau muda, mau rezeki, mau molah, berbentan lamun dengan seorang mukmin, syakarolahu, dia bersyukur, dia bersyukur. Jelas no? Demen muda arak rezeki siu, alhamdulillah, masya Allah, orang mukmin. Apakah kalau orang bersyukur mendapat pahala?
mendapat pahala, dia mendapatkan pahala. Syakarolahu fakana syukruhu khairan lahu, maka kesyukurannya itu adalah baik untuknya, sangat baik untuknya orang-orang mukmin itu. Marak sida sang ha kelas telu deben ka semester oleh syukur matonde sida sak kelas telu ni lamun ka semester bareh mum disuruh oleh syukur matonde syukur runin. Nah, lamun wah nanti yang kelas 3 yang sak kelas telu bisa datang latihan apa namanya? Silat bisa. Silat jam-jam 5 lah seperti biasa. Setelah selesai itu latihan silat, tapi syaratnya ndak boleh bawa HP. Kembin karena mau ndek tau piram jaga betomplekan dia menurut adang akan ce piran tau no? Hah? Tanggal berapa? Hah? 28 29 di mana itu? Duride. Siapa yang ngadakan? Saya nggak ada, saya mina. Hah? Saya? Prabowo. Oh, Prabowo menimpaan. Jadi nanti itu bisa karena kalian yang ikut-ikut ini mau apa Rano? Mau apa Rano? Ya. Wa in asobathu darra'u, jika mudarat menimpanya, arti mudarat no yang membuat dia tidak senang, sabem sakit ya kenen mudarat no paan, wam sakit, kurang rezeki, mudarat menimpanya. Bagaimana cara orang mukmin itu? Sabaroh, dia bersabar. Jadi semua itu khairan lahu, fakana khairan lahu, maka sabar itu, maka sabarnya itu lebih bagus untuk dia. Lamun mau nikmat ndek bersyukur, ndek narak kebaikan lek tunu. Menujua mau musibah ndek bersyukur, ndak ada kebaikan kepada musibah itu sendiri. Jadi ingat nih karena kita ini akan mendapatkan itu semua. Jak mau nikmat nih, dait jak mau musibah. Lamun mau nikmat berbentang, syukur. Ingat no. Lamun mau nikmat ndek syukur, nikmat itu seperti namanya hanya dinikmati, tidak ada nilai pahalanya, tidak ada. Lamun mau musibah, mbe kenen musibah sakit, mbe kenen musibah apa ranan? Hah? Apapun mau salange-lange. Mundek bersabar, mbe kenen bersabar, ndek ngeromun, ndek sili, berusaha berobat. Dia sadari bahwa ini datang dari Allah atau kesalahan kita, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Itu cara orang mendapatkan kebaikan di dalam musibah yang menimpanya. Apa-apa mau mesenu. Dengar nih, ingat no. Dam sademem mau nikmat ndek bersyukur, demem senang ndek bersyukur. Demem mau musibah nyempate ngeromun,
dem ikhlas, dem ridho. Bersabar. Di sana ada kebaikan. Nyengkeun tak kena sabar. Kita dengan kesalahan atau dengan musibah itu kita minta ampun, ya Allah, kaji salah ya Allah. Yeuni menon. Ampunilah saya ya Allah. Maka musibah itu akan menjadi sebuah kebaikan bagi orang mukmin. Inilah yang mengherankan. Lagu saya tahu meneno. Itu pasta aparan senon. Pasta mau musibah. Ndek te aparan. Ndek bersyukur-syukur. Musibah ndek te bersabar, sabar, sili. Makanya wah mau sakit malik tentuk isi ndek arak kena. Lamun nikmat ndek bersyukur ya mau nikmat. Cuma dia lupa kepada Allah yang memberikan nikmat itu. Tapi tidak ada nilai kebaikan. Yang dimaksud oleh Nabi di sini adalah yaitu kebaikan itu sendiri. Maka kalian yang menjadi orang muslim yang beriman kepada Allah, lamu mau rezeki, mau sholat apa nih? Alhamdulillah. Ada ndak nilai kebaikan itu, nilai nikmat itu? Ada. Itu yang diherankan, yang mengagumkan Nabi, yang mengagumkan Nabi itu. Karena seluruh perkaranya ada nilai ibadahnya. Arak nilai ibadah tergantung kalian itu yang beriman. Nyengkem sakit sabar. Apa nih ya Allah, kaji luwe dosa ya Allah. Ampuk tebing sakit. Nah, orang yang begitu maka nilai sakitnya itu menjadi pahala. Mbe sariam tebing nikmat bersyukur kance sakit bersabar. Mbe sariam misalnya nih. Nikmat dan bersyukur. Syukur watau aneh. Lakukan usengkeun. Ini dengan zaman nani seni. Ini yang membuat orang mukmin, orang muslim itu menjadi lupa kepada Allah itu. Luwe dengan sugih, luwe dengan searak, luwe dengan searak-arak seni. Ini bersyukur, bahkan dia mati hampuk. Makanya ndak ada nilai rezeki harta yang kita punya itu. Kenapa tidak punya nilai? Karena itu tadi. Karena tidak bersyukur kepada Allah terhadap apa yang Allah berikan pada dirinya itu. Paham nih? Ingat-ingat no. Ingat-ingat itu. Ini jangan kalian ini pelajar agama. Dan kepada kita semua yang beriman kepada Allah harus begini. Kenapa? Ada yang kena caren hidup seno, kena caren hidup pilih atas dunia. Pas tebing alhamdulillah. Pas denara ya sabar. Sabar dalam arti ya sambil berusaha. Makanya jangan orang mukmin itu punya keyakinan bahwa nikmat yang ada itu adalah hasil kerjanya sendiri. Tidak boleh kita meyakini seperti itu. Seorang mukmin muslim yang beriman kepada Allah, dia akan meyakini bahwa seluruh yang dia punya itu adalah pemberian Allah. Ngerti ini karena ndak kurang ilmu tauhid naran. Itu sebabnya manusia itu
Kenapa manusia ini tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang begini besar yang Allah berikan itu? Karena orang mukmin muslim ini menganggap, itu adalah hasil usahanya. Ini yang sering kita dengar dari masyarakat awam. Coba berusaha semenek mau. Jangan ikuti pemikiran awam itu. Kita harus mengikuti pemikiran agama bahwa seluruh yang ada yang kita miliki ini adalah pemberian Allah kepada kita. Bukan hasil usaha kita, tapi jangan tidak berusaha juga. Nih berusaha ndek mele. Arwane serah wajok Allah noja. Ndek napan ya bongol sunuharan. Manusia ini hanya sifatnya berusaha, tapi ingat seluruh yang ada yang kita dapatkan itu adalah hasil pemberian Allah. Dengar no, ingat no. Adik masa kena jarem. Nanti kita lanjutkan wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Anas bin Malik sudah maksudnya itu. Assalamualaikum, izin berketuan, payu pesiar atau ndek ini ke? Oh, tidak payu ini. Kenapa tidak payu? Karena sekarang kita masih dilarang oleh bupati. Ada edaran bupati, tidak boleh kita ini besiar. Karena kemarin ada terjadi di Jawa dengan salo besiar nu, ya terik tumpah tuh, ya terik tumpahmu. Kebanyakan meninggal dunia. Siapa itu? Murid-murid semuanya. Murid-murid semuanya. Dan gurunya. Ada juga satu itu gurunya habis meninggal dunia. Jadi sekarang itu tidak boleh kita itu. Kenapa pemerintah ini membuat aturan seperti itu? Lamun cara bahasa kasar dan dia cara bersyukur. Wajar itu, wajar. Kalau saya mengatakan itu sangat wajar. Kenapa lo kancet teri bis sekik kelapuan temati kan haya isin dunia nih. Itu sebabnya kita di terlarang sekarang. Kalaupun ada, katanya itu kalaupun ada ya dia sembunyi-sembunyi. Atau mungkin kalau yang SD syaratnya harus tidak dari sekolahnya, ya dari tempatnya masing-masing dan bersama orang tuanya. Bersama orang tuanya. Ini dia ini. Ini banyak memang terjadi yang seperti ini. Kemarin juga itu ada terjadi nih, Le. Tuh kita tuh. Tuh si anu no. Tuh. Le Gombong tuh. Berapa? 12 orang meninggal dunia mungkin itu. Ini untuk kebaikan dan keamanan kalian. Nah, bahkan sampai katanya kalau bengel-bengel izin madrasahnya, izin sekolahnya saya cabut katanya. Bah nyala ada nih kan. Jangan begitu. Artinya ya sudah, kita tasyakuran, bersyukur di sini saja, membaca sholawat, membaca berzikir, berdoa, insya Allah lah. Yang di lo mengkedek-kedek aneh masih juga ada bilang mulik lo mengkedek kebangak kisi. Ya nikmatilah segala sesuatu itu dengan secara islami saja. Dek tak mengkedek no dek bagus cuma karena memang hak doi lalu kancen deni dah gegoh dah. Itu jak setuju negati dia. Tidak ada seperti itu. Sangat setuju. Kembali ne gegoh di sini. Angkat tak gegoh. Lah bareh. Kemarin itu kalau yang dulu-dulu ada yang hilang. Li segara ton lang matiin.
Yang dulu-dulu ya. Yang dulu-dulu itu ya mungkin 3-4 tahun yang sudah lewat masih itu lalun berapa orang meninggal dunia. Mandi tulis segara terjauh isi umbak. Nah dianggap guru juga tidak bertanggung jawab, kan susah juga itu. Wah masalah doang. Memang ya kalau mau menikmati itu ya silahkan kalian jalan sendiri, kan tahu bersepeda motor kayak apa memseriuk besegara non. Nah, itu aneh-aneh doang manusia di muka bumi ini ya. Ya saya sih sangat setuju itu kalau ndak ada yang begitu-begitu. Sangat saya setuju. Kemben ane pina bagaimana? Karena kenapa ya itu tadi. Nanti kita lanjutkan ya. Wa an Anasin radhiyallahu anhu. Wah artian kitab dia. Nah ingat nun. Cara ngartian nu. Marak baru senu adik masa ngerti paham demem artian ampun paham. Dem sam baca nem tok kenen. Yaran burung kakak tua. Tahun ngeraos kakak tua. Tahun kenen lagu yunin ngeraos nu. Den tau itu baca tahun lagu ndek tau kan kenapa kenen ini. Nah itu makanya artikan kitabnya itu. Adik masa paham kenen nu. Dia memang sambung arti mum paham. Nah itu dia. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis-shawab.